Teman-teman milenial ini ingin mencoba melakukan suatu bisnis, tapi mereka pengen safe, secure gitu. Aman ya, aman. Jadi bukan seperti ya melakukan bisnis usaha tanpa legalitas, mereka nggak mau. Kebanyakan mereka mau. Nah, kenapa pentingnya? Karena kalau memang sudah ada bisnis, seperti yang dikatakan Bung Romi tadi, dulunya yang secara konvensional, secara pribadi tanpa badan hukum agak sedikit berbeda memang. Agak sedikit berbeda tingkat kepercayaan diri, konfidensial. Oke, selamat siang teman-teman Oya Talkshow. Kembali lagi bersama saya Romi dan rekan saya Selamat Jai, dan kita akan berbicara yang seru-seruan. Nah, kebetulan kita kedatangan tamu ini dengan Wardah, ya. Kalau sebelumnya kita pernah membahas apa, Mas? Itu kalau nggak salah tentang undang-undang hukum transaksi online ya, hukum transaksi online. Dan kemarin juga kita bahas bagaimana berjualannya, ya, membangun bisnis online ya. Benar. Nah, kita nggak akan lari-lari dari situ. Nah, tapi topik kali ini lebih powerful lagi, ya kan? Ya. Kalau kemarin kita bicara hukum transaksi online, Ya. nah kali ini topiknya itu pentingnya membangun legal bisnis. Tamunya kita ini luar biasa. Lumayan lah, jam terbangnya udah kemana-mana gitu. Nah, Bung Wardah nanti akan sharing ke kita itu gimana proses membangun bisnis itu, kenapa itu penting gitu, ya kan? Dan bedanya kita bangun usaha sekarang dengan yang dulu itu gimana gitu. Nah, tonton terus program Oya Talkshow. Kita akan rehat sejenak setelah pesan-pesan berikut ini. Halo teman-teman Oya Talkshow. Nah, kita kembali lagi nih, ya kan? Tadi saya udah buka apa topiknya, dan kita akan berbicara nih secara lebih spesifik lagi. Karena kebetulan kan udah ada narasumbernya nih, ya kan, dengan Bung Wardah. Nah, Bung Wardah ini sekarang lawyer lumayan lah, lawyer papan atas lah, ya kan. Nah, ini susah banget ini ngundangnya ini. Nah, iya kan, memang susah banget serius. Ngomong hari ini, aduh, belum tentu juga bisa gitu kan. Kita mesti harus curi-curi waktu yang pas. Curi waktu yang pas. Itu tuh kalau dia oke ya. Oke, dengan Bung Wardah, silakan. Kenapa sih pentingnya membangun legal bisnis sekarang itu? Jadi dari sisi hukumnya gimana gitu? Ya. Mungkin boleh diseringkan ke kita dengan Bung Wardah. Silakan Bung Wardah. Oke, baik, terima kasih Bung Romi dan juga Bung Slamet. Terima kasih banyak telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa membantu para teman-teman Oya Talkshow ya, untuk memberikan satu pemahaman hukum berkaitan dengan satu transaksi bisnis, atau berkaitan dengan pentingnya atau urgensinya suatu legalitas suatu korporat atau badan hukum gitu. Nah, jadi kebetulan saya kan sehari-hari sebagai lawyer ya, dan juga sehari-hari lebih banyak ke urusan corporate gitu, urusan pengacara perusahaan, dan juga tidak jarang saya sering membantu perusahaan itu, baik itu perusahaan yang udah lama berdiri gitu, maupun perusahaan yang mungkin startup ya, di kalangan milenial zaman sekarang itu dikenal namanya startup. Jadi saya ada banyak lah ya teman-teman kaum milenial yang coba memulai bisnis, dan banyak meminta tolong kepada kita untuk bagaimana sih mekanisme pembuatan satu legalitas bisnis ya, suatu legalitas satu korporat atau badan hukum agar terhindar dari persoalan hukum. Nah, mereka teman-teman milenial ini ingin mencoba melakukan suatu bisnis, tapi mereka pengen safe, secure gitu. Aman. Jadi bukan seperti
ya melakukan bisnis usaha tanpa legalitas mereka nggak mau. Oh, Kebanyakan mereka mau. Nah, kenapa pentingnya? Karena kalau memang sudah ada bisnis, seperti yang dikatakan Bung Romi tadi, dulunya yang secara konvensional, secara pribadi tanpa badan hukum agak sedikit berbeda memang. Agak sedikit berbeda tingkat kepercayaan diri, konfidensial. Konfidensial dari teman-teman pelaku usaha, khususnya yang startup, dengan tanpa ada legalitas. Ya, betul. Sangat berbeda sekali. Berbeda sekali dan juga kepada mungkin kepada counterpart ya, kita mungkin atau partner bisnis kita, terkadang mereka lebih nyaman ketika bisnis kita itu lebih atau memiliki legalitas yang baik dan benar. Jadi cenderung anggaplah perusahaan kita startup tapi counterpart kita perusahaan yang mungkin udah besar gitu kan, misalnya udah PMA lah misalnya, ataupun IPO, ataupun perusahaan yang belum IPO, belum belum go public tapi perusahaan yang udah cukup lama. Jadi mereka lebih nyaman kalau untuk menjalin kerjasama kepada perusahaan yang sudah lengkap legalitasnya, meskipun perusahaan kita baru. Masih baru. Itu nggak ada masalah. Jadi seperti yang kita Bung Romi, memang ketika kita udah memiliki legalitas ya, suatu anggaplah badan hukumnya bisa bentuk CV, UD ataupun PT, tapi rata-rata teman-teman kalangan milenial sih saya lebih advice itu langsung aja PT aja nanggung gitu. Jadi mereka lebih confident ya, lebih confident dan ada nilai prestisnya. Nilai prestis ketika mereka udah PT, mereka bawa ke partner bisnis, ini PT kita. Biasanya mereka membuat satu company profile gitu dengan mungkin website, jadi dengan mungkin juga nomor rekening yang kecil kecil nomor rekening, dan terkadang perusahaan-perusahaan yang udah berjalan atau perusahaan yang akan kita jalin kerjasama cenderung kan ada hal kecil aja ya, urusan pajak. Pajak. Jadi kalau mereka lebih nyaman tuh kalau PT dengan PT, jadi mungkin pelaporan pajaknya kan udah teratur, mereka lebih nyaman daripada contohnya mereka bayar PPN kan pribadi nggak bisa. Betul. Iya, PPN nggak bisa. Jadi PPN itu harus dengan PT dan itu udah harus PKP, ya kan, pengusaha kena pajak. Jadi rata-rata memang kalau teman-teman kalangan milenial yang memulai suatu bisnis itu harus dimulai dengan PT, dan juga kalau udah agak sedikit maju usahanya itu rata-rata saya lebih advice itu coba ngurus PKP karena lebih bagus buat prestis dari PT itu sendiri gitu, atau pelaku usaha. Kira-kira gitu Bung Romi. Jadi itu ya teman-teman Tolol Sosial itu kenapa penting sekali itu masalah legal bisnis. Nah, ini kalau misalnya anak milenial kan, ya kita termasuk anak milenial nggak sih? Kayaknya termasuk ya kayaknya. mungkin ya. Saya juga kurang tahu nih kita di tahun kapan gitu kan. Nah, jadi intinya gini, untuk anak milenial sekarang itu kan menonjolkan gagasan. Menonjolkan gagasan. Dan kemudian kalau ingin bertemu dengan investor itu susah kalau pribadi. Teman-teman Oya Talkshow, tadi kan udah kita dengar sendiri dari Bung Wardah pentingnya membangun legal bisnis, ya kan? Nah, kita akan lanjut nanti di sesi berikutnya, kita akan bahas step by stepnya apa, gitu kan? Ya kan? Jangan kita bilang penting, ya kan? Tapi ada juga yang bingung ini. Gimana sekarang kalau bikin usaha gitu? Cara memulainya bagaimana? Cara mulainya bagaimana? Oke, teman-teman Oya Talkshow, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Teman-teman Oya Talkshow, kita kembali lagi di acara program Oya Talkshow yang berupa edukasi dan menginspirasi. Jadi, nah, tadi kita udah bahas di awal bagaimana pentingnya membangun legal bisnis. Nah, ini juga kita mau nanyakan selanjutnya
Langsung aja nih Bung Wardah. Nah, kita ini kan bingung, oke pentingnya membangun legal bisnis. Nah, yang ditakuti orang itu adalah TTP-nya ini loh, ya kan? Waduh, saya nanti ke sini, saya mau kemana gitu. Ribet gitu. Pikirannya udah ribet. Jadi proses awalnya itu kayak gimana? Atau ada solusi yang termudah, begitu kan? Solusi yang mudah supaya saya, karena kan ngapain saya pusing-pusing mondar-mandir kan? Saya tinggal mikirin toko saya, ya kan? Gitu. Nah, ini step by stepnya gimana? Supaya kaum milenialnya kita nih di Oya Toso itu tahu. Jadi daripada mereka stres, ya kan? Saya juga itu stres melihat mereka itu membuat ini legal bisnisnya. Bilang kan sudah, kalau saya punya modal, ini banyak di grup-grup media sosial. Saya punya modal, saya mau usaha apa, ya kan? Nah, oke, sekarang Bung Wardah setelah udah kita bahas dari awal tadi. Nah, sekarang step by stepnya membangun badan usaha yang istilahnya cepat. Nah, ini kan orang milenial kan pinginnya cepat. Oke, silakan Bung Wardah. Oke, baik, terima kasih Bung Romi dan Bung Slamet. Bahwasanya untuk kaum milenial ataupun siapa aja lah, siapapun yang bisa mengikuti acara Sahabat Talk Show, Sahabat Oya Talk Show ini bisa melihat satu step by step begini. Satu, yang pertama kita harus lihat itu entitas bisnis apa yang harus kita, atau core bisnis apa yang akan kita lakoni atau lakukan. Gitu. Ya, mungkin bentuk yang restoran, mungkin dalam bentuk logistik, mungkin dalam bentuk ekspedisi ataupun apa aja lah. Apa aja. Ya, pertama dulu core bisnis harus kita tentukan gitu. Core bisnisnya. Core bisnisnya apa? Kenapa? Dari core bisnis itu akan ada namanya itu memesan nama PT. Jadi dari core bisnis saya lebih sarankan kepada para sahabat Oya Talk Show, kalau memulai suatu bisnis itu harus related atau harus berkaitan dengan satu nama PT, sehingga cara nge-brandingnya gampang. Brandingnya betul. Ya, cara nge-branding gampang. Iya. Oleh karena itu, kalau biasanya teman-teman sahabat Talk Show ingin mendirikan satu PT CV misalnya, maka harus menyiapkan nama dari PT itu sendiri. Nama dari PT itu sendiri. Ya, nama dari PT itu sendiri. Seperti yang saya katakan tadi, kalau bisa ada kaitan dengan core bisnis yang akan kita jalankan. Berkaitan dengan usahanya ya. Ya, gitu ya. untuk lebih memudahkan nge-branding ke depannya. Supaya orang teringat terus masalah kita kan usahanya. Betul. Oke. Nah, misalnya saya angkat satu contoh klien kita, PT Si Cepat Express Indonesia. Misalnya, ya. Kenapa namanya Si Cepat? Karena dia bergerak di bidang logistik ekspedisi. Jadi lebih cepat, lebih cepat. Ya kan? Jadi orang lebih gampang melihat dan sekaligus nge-branding, brainstorming dari publik gitu, jadi gampang gitu. Nah, selain pesan nama ini harus minimal 3 suku kata, Bung Romi. Minimal 3 suku kata. Aturannya begitu. Aturannya seperti itu. Bisa 2 ya? Dulu bisa 2. Bisa 2 ya? Ya. Tapi sejak ada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang person terbatas, itu wajib minimal 3 suku kata dan juga harus bahasa Indonesia gitu. Nggak boleh campur-campur bahasa Inggris misalnya. Kalau bahasa daerah boleh aja. Tapi ya kayak PT Hubung Tanamina. Bahasa Nias gitu. Boleh ya. Kan diakui berarti kan? Diakui. Okay. Tapi jangan berbahasa Inggris karena itu tidak diakui. Ya. Selain 3 suku kata itu, nanti nama ini akan dipesan dulu dari AHU, Administrasi Hukum Umum Kemenkumham. Dipesan dulu. Jadi melalui notaris gitu kan. Melalui notaris kita datang ke notaris, kita sodorkan nama ini tadi. Saya lebih advice itu minimal siapkan 3 opsi nama, Bung Romi. 3 nama yang 3 saya kasih 3 opsi nama, siapa tahu yang saatnya nomor 1 udah ada yang pakai gitu. Betul. Nanti kasih 3 ya. Betul. Saya lebih advice siapkan 3 nama ya. Nanti di antara 3 ini akan dicek di Kemenkumham apakah salah satu ini masih ada yang available nggak.
ya kan? Atau dari 3 ini jangan-jangan ada nama PT lain yang sudah terdaftar sebelumnya gitu. Nah, selain itu, maka dari setelah siapkan nama ini minimal harus ada 2 orang pendiri. Oh, minimal 2 Ya, orang. minimal 2 orang pendiri dan syaratnya harus ada KTP dan NPWP. Oh, KTP pendirinya punya KTP dan iya, NPWP betul, ya. Bung Romi. Hmm. Harus ada NPWP dan KTP. Tidak peduli mau di KTP di mana aja, nggak ada masalah. Oh Tapi, gitu. iya. Jadi nggak misalnya Yang saya penting warga negara Indonesia lah. Ya, betul. Oh, gitu. Apalagi kan dari KTP sekarang kan udah mencakup semuanya ya. Iya. Jadi minimal harus 2 orang memiliki KTP dan NPWP. Kemudian kita datang ke notaris, ya kan, untuk membuat akta notaril. Nah, cuman yang perlu dilihat ini satu, ini bisnis kita maksud dan tujuannya apa Iya. tadi. Iya. Pasti notaris nanti akan menanyakan itu maksud dan tujuannya. Kemudian modal usaha yang kita mau setorkan berapa, Iya. ya kan? Modal awal gitu. Modal awal berapa dan disetorkan berapa. Karena modal disetorkan itu 25% dari modal awal. Ya, jadi selain itu kita juga mesti kasih ke notaris ya mungkin alamat di mana. Tentu kan alamatnya. kalau kita punya usaha, tentu kan kita udah memikirkan di mana alamat domisilinya. Iya. Nah, kalau PT ya kan, kalau PT itu disarankan untuk building. Oh, building bangunan. Building ya. atau ruko lah, kan? Gedung ruko Nah, ya. Gua tahu Oh, nggak bisa misalnya rumah ya? rumah sepertinya enggak gitu. Oh, Rumah nggak bisa sepertinya rumah ya? enggak, ya. Tapi kebanyakan saya lihat PT-PT lagi di rumah nih. Nah, jadi gini, Mungkin biasa karena enggak. Kayak gimana? Rata-rata legalitasnya di ruko mana sebelumnya atau di mana, terus mereka pindah alamat. Jadi, pindah alamat. ya, Oh. jadi mereka masih pakai legalitas secara legalitas entitasnya di daerah mana, tapi mereka rubah alamat tanpa merubah contohnya SIUK, TDP dan lain-lain. Oh. Ya, oke. biasanya gitu. Mungkin rukonya habis kontrak juga. Ya gitu. kemungkinan, Iya, gitu kan. bisa. Tapi ketika ngurus dulu Atau legalitas, bangkrut juga. Iya, ya sekarang kan banyak yang dirumahin kan. Iya. Apalagi PT-PT sekarang itu yang awalnya kan pada di gedung-gedung nih. Iya, iya. Nah sekarang pada di rumah. iya, kasih Kasih nama plang PT-nya, gitu ya. kasih plang di rumahnya tuh PT ini. Iya. PT-nya dirumahkan juga. Oke lanjut. Ya, sebenarnya itu sih sebenarnya nggak ada masalah, itu kan hanya alamat. Tapi kalau konteks mengurus izin, ya kan, contohnya NIB lah misalnya, atau NPWP lah misalnya, itu perlu untuk dicantumkan itu zona apa, daerahnya apa gitu. Oh, zona. Jadi apakah tempat zona penduduk, perusahaan? penduduk atau zona untuk usaha. Usaha. Nah, kira-kira Oh, gitu. gitu. Jadi ada dari pihak dinas perizinan, ya. Kalau dulu kan dinas perizinan, kalau sekarang kan BKPM, BKPM ya. online single submission itu mereka ada zona sendiri. Oh. Nah, oke, selain itu kita ke notaris, ya biasalah ada biaya ke notaris ya. Biaya notaris. Sebenarnya sih tidak terlalu mahal, tergantung notaris. Iya, tergantung notaris. Notaris kan beda-beda. Nah, berarti harus milih notaris yang berwardatangani nih. Jadi Supaya nggak mahal-mahal. kebetulan kalau di kantor kita itu memang ada divisi selain dari kantor hukum, dari LP Hukum, ada kita divisi legal namanya. Khusus untuk mengakomodir teman-teman yang mendirikan PT atau CP. Ini ada namanya legal. Ya, legal. Jadi selain kantor pengacara, kita punya divisi sendiri legal khusus mengakomodir teman-teman milenial yang mau untuk usaha. Membantu lah. Membantu. Nah, kalau notaris kita udah ada kerjasama notaris dan mungkin cukup terjangkau lah untuk hemat kita. Selain itu akan nanti setelah ada ke notaris itu plus ada SK Menkumhamnya, harus ada. SK Menkumhamnya. Itu sebelum kita ke notaris punya. Setelah ada notaris nanti akta notaris akan memproses SK Menkumhamnya. Oh iya. Ya kan? Nah, setelah dari akta notaris, SK Menkumham, maka kita lanjutkan mengurus NPWP. NPWP di kantor pajak daerah di mana kantor kita itu akan berdomisili nantinya. Sesuai zona tadi. Sesuai zona tadi. Jadi kalau di Depok gitu ya. Depok dan kecamatan mana?
Oh iya. Iya kan? Oh, sama, ya. Biasanya gitu. Tapi kan terkadang itu kan KKP-nya kan ada KKP satu KKP tapi mencakup beberapa kecamatan kan Iya. ada. Oh, ada. Jadi biasanya di KKP terdekat lah kira-kira gitu. Nah, setelah terbit NPWP, maka perlu dilihat apakah perusahaan kita tadi ini kita mau PKP enggak ke depannya. Nah, PKP itu kan pajaknya 10%, tapi kalau hanya PPh aja hanya 2% gitu. Jadi itu perlu kita pikirkan di kemudian hari. Bisa saat kita ngurus NPWP, bisa juga sambil jalan. Sambil jalan. Itu kan tentu kan ketika awal kita bikin bisnis ya kan atau usaha tidak langsung besar ya, pasti step by step ya. Nah, tapi kadang-kadang setelah kita bikin NPWP maka dilanjutkan dengan mengurus itu ada namanya, kalau dulu kan SIUP TDP ya. Oh iya, SIUP TDP, dulu, iya. apalagi ya, SIUP TDP, izin gangguan. Iya, kalau nah, dulu itu seperti sekarang itu. gimana tuh? Nah, kalau sekarang sejak ada sistem di Bukan BKP, sejak ada pandemi kan? bukan. Oh bukan, Jauh sebelum pandemi. sebelum pandemi. ya. Takutnya setelah ada pandemi ini dikecilin urusannya. Oke, gimana? Ya, jadi setelah ada sistem single online submission OSS di BKPN. Oh, OSS. ya. Sekarang kalau dulu ada masa dinas perizinan, sekarang Iya, betul. namanya BKPM. BKPM yang nangani OSS. OSS ya, Oh, betul. yang akan menerbitkan NIB. NIB ya. Mengganti SIUP, TDP dan sebagainya. Iya, betul. Oh, Jadi oke. sekarang ini sistemnya terintegrasi. Oh, Ya, sistemnya terintegrasi. Jadi SIUP, TDP, izin gangguan dan lain-lain tadi itu cukup dia kemudian di online single submission. Di ada portalnya ada portalnya OSS OSS ya. Kemudian disitulah kita input ada ya mau di saham, siapa direktur komisarisnya gitu kan. Kemudian letak atau tempat domisili dari perusahaan kita. Kemudian di jumlah karyawan kita, modal dalam 3 bulan ke depan, berapa laki-laki dan perempuan karyawan kita itu ada. Oh, gitu. Diisi juga itu ya? Di situ. Wah, lebih baik ngisi banyak karyawan atau satu itu? Pengaruh nggak? Sebenarnya pengaruhnya di itu aja sih nanti karena terkoneksi juga di BPJS. Oh iya, Terkoneksi semua. Jadi tergantung pelaku saya. Tapi saya sih sarankan lebih bagus diisi semua. Diisi semua. Ya, saya sarankan seperti itu. Tapi tidak jarang juga para teman-teman pelaku usaha karena startup ya. Iya. Ada juga kalau udah jalan sih ya nggak ada Kalau masalah. udah jalan sih nggak masalah, tapi kalau masih startup ini, waduh, udah biayanya nggak sedikit kan. Iya, gitu betul, kan? betul. Jadi mungkin ya namanya pemula lah. Betul, Ya, pemula. betul. Nah, dari sistem OSS tadi itu terbit namanya NIB. NIB itu adalah nomor induk berusaha. Nomor induk berusaha. Selain itu nanti di situ ada izin usahanya. Kemudian kalau berada di lokasi maka ada zona-zona yang tadi itu ada istilahnya izin lokasi, ya kan? Itu udah ada di situ juga. Situ semua. Oh, semua. Itu. Jadi semua perizinan berkaitan dengan usaha tadi itu cukup di OSS saja. OSS saja. OSS Nah, saja, itu. iya. Jadi nggak apa? Bung Slamet juga nggak usah pusing-pusing gimana membangun usaha gitu. Betul, kan. betul. Kalau dulu kita mikirnya susah banget, sekarang Betul. ya, mau udah mudah udah tinggal satu aja gitu Betul. kan. Tinggal satu jalur aja. Satu jalur Betul, aja. betul. Dan OSS juga di mana aja bisa kita kendalikan. Di Iya, rumah iya. juga bisa, malah juga bisa. Iya, betul. Kalau dulu kan harus ke kantor perizinan Iya, harus kantor perizinan dulu, gitu nanti kan. kayak gimana. Iya kan? Dan Di situ kita stretchnya. dan mungkin ada under table-nya juga kan? Ada table-nya. Pak, coba diproses Iya. supaya cepat gimana Iya, gitu. betul. Langsung dilampirkan juga. Lampirkan Iya. amplopnya kan gitu kan ya. Iya. Wah, oke. Jadi ini juga maksudnya tujuannya ini yang dibuat oleh pemerintah ini tujuannya bagus juga. Di satu sisi masalah yang saya tahu dulunya itu ya. Iya. Bikin PT itu kan 1 bulan, 2 bulan, Iya. 3 bulan, Bisa berbulan-bulan. Iya, betul. iya nanti Pak, waduh belum apa ini masih kita tunggu verifikasi segala. Betul. Ini apaan sih ini verifikasi kan? udah bayar ya kan? Betul, betul. Ini semua susah banget gitu. Tapi mungkin ya inilah salah satu pemerintah sekarang itu ya. Pemerintah sekarang itu memperpendek urusan yang tidak ada pentingnya gitu loh. Iya Iya kan? Setuju. Iya kan? Nah, dengan adanya NIB ini kan
itu udah satu kesatuan mewakili PBP, ya kan, SIU dan perizinan yang lain, ya kan. Jadi nggak usah pusing-pusing, ya kan. Betul. Nah, oke. Betul. Terus lanjut Bung Wardah, ada lagi yang Betul. Selain setelah terbit tadi NIB dan lain-lain, ya kan, kita kan tempat usaha kita tadi di mana? Kalau di building itu perlu surat keterangan dari gedung. Jadi oke. domisilinya salah satunya di gedung aja. cukup. Kalau di apartemen, Nah, itu nggak bisa, itu tempat tinggal kan itu kan. tempat Iya. usaha. tapi di Terkecuali di bawah. oh di bawah ya, Kan di ada- basement ya, di basement. Kan ada kalau di apartemen itu kan ada unit-unit usaha kayak ruko apa ya, yang disediakan lah, kayak ruko lah, gitu kayak kan. untuk jualan kan gitu ya. nah terkecuali kan itu kan tergantung gedungnya, Oh. pengelolanya kan. Pengelolanya. Nah, kalau keluarin baru nanti kita proses ke bank Oh, oke. untuk pembukaan rekeningnya, Hmm. ya kan, ke bank pembukaan rekening. Nah setelah ada rekening, setelah perizinan tadi udah lengkap semua, udah jadi. Tinggal kita cari siapa partner bisnis kita tadi, ya kan? Oh, Kita- iya. Ya kan, udah ada karena bisnis kita contohnya di bidang apa namanya, misalnya restoran, ya mungkin kita ya cari kira-kira, kalau restoran kan tinggal kita buka gitu, udah punya pelanggan kan. Iya. Tapi kan di luar itu kan mungkin bahan bahan-bahan restorannya kan iya gitu kan. Kita bermitra siapa yang mau supply Betul. bahan-bahannya kita kan. Betul, gitu ya. betul. Oke. Kira-kira gitu, Bung Romi. Kamu selamat. Oke, wah ini Ya. panjang banget ya. Iya. Tapi singkat sih. Jadi Ya. mungkin apa? Kalau dulu lama banget, sekarang singkat prosesnya. Iya, betul. Nah, ada yang mau ditanyakan, Bung Selamat? Ini saya sedikit nanya nih Bung. Iya. Tadi kan kalau kita mau mendirikan PT ini kalau harus warga negara Indonesia 2 orang. Bagaimana kalau warga negara asing gitu kan? Iya. Ingin partner dengan kita, mungkin ada jalur-jalur lain atau bagaimana Bu? Mungkin- Ya, kalau contohnya PMA ya, Ya. contohnya PMA nggak ada masalah. Jadi gini, jadi di PT itu ada PMDN, penanaman modal dalam negeri, Iya. PMDN, dan PMA, penanaman modal asing. Ya. Jadi kalau memang contohnya dari dulu kita udah PMDN, awalnya tadi gitu, ada modal asing, kita mau up, ya kan, untuk PMA itu bisa. Ya kan, harus ada modal asing, contohnya dari Singapura lah misalnya. Iya. Maka perizinan NIB-nya itu mesti dirubah, diperbaharui gitu. Jadi nanti jenisnya itu PMA. Oke. Oh. Ya, PMA dan itu harus ditransaksi, jadi tergantung nilai transaksi yang akan masuk ke Indonesia atau di perusahaan kita berapa. Karena itu kan ada pelaporan ke OJK. Nah, kalau nilai transaksi berapa triliun misalnya, ya kan? Atau berapa miliar misalnya, kira-kira. Tapi lebih banyak biasanya kalau teman-teman para pelaku bisnis cukup kan dia kadang-kadang ini kan lebih simpel, dibikin simpel. Iya. Jadi para partner asing itu tidak perlu masuk ke dalam akta. Jadi nggak mesti harus masuk dalam Tidak akta. mesti. Meskipun sebenarnya harus masuk dalam akta kalau dia PMA ya. Iya. Tapi kadang-kadang dalam prakteknya mereka cukup kerjasama aja. PT dengan PT asing melakukan satu kegiatan usaha. Tapi cukup internal mereka aja. Jadi disebut apa itu nanti maksudnya kalau gabungan ya? Gabungan jadi Kontrak kerjasama. kontrak kerjasama. Kontrak kerjasama untuk melakukan satu kegiatan Kegiatan misalnya di Indonesia gitu. di ya? Indonesia. Jadi yang di Indonesia itu yang secara perizinan segala macam kontrak-kontrak itu PT yang di Indonesia. Tapi antara PT Indonesia itu adalah ada kerjasama dengan PT asing misalnya di Singapura lah misalnya dalam hal permodalan atau suplai bahan-bahan barang-barang lah misalnya, gitu kan. Nah dari situ ya tentu kan kalau kerjasama ada bagi hasil segala macam itu Iya. urusan mereka lah. Berarti berarti pemerintah kan nggak ikut campur itu ya? Nggak ikut karena jatuhnya kan perjanjian kerjasama kan. Karena kan ada perjanjian kerjasama. Betul. Tapi kerjasama kerjasama kan hanya parsial. Iya. Hanya parsial, bukan dalam konteks orang asing itu masuk ke dalam PT itu sendiri PT gitu. sendiri, Nah, ya. itu kira-kira gitu. Oke, apa lagi? Untuk dasar hukum legal bisnis ini apa Bung ya? Jadi biar teman-teman Oya Toso juga mengerti nanti mungkin ya.
cari gitu di Gramedia contohnya, oh iya Ya. dasar hukumnya. Betul, seperti yang saya katakan tadi, itu kan dasar hukumnya kan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Jadi Oke. syarat-syarat mendirikan PT ada di situ. Oh kan. gitu itu. Oh. Ya, cuman ada sedikit update hanya dalam konteks itu perizinannya. Yang tadi yang online single submission. Ya, hanya itu aja. Tapi kalau contohnya pembagian dividen, ya kan, RUPS, nah itu ada semua di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Tercantum semua. Tercantum semua. Gitu. Oh. Ya. Nah, oke, ini saya mau nanya, Ya. tanyakan lagi nih. Prosesnya berapa lama sekarang kalau bikin perusahaan atau PT? PT ya. Jadi kalau mengurus itu sebenarnya cukup ya, anggaplah kalau lengkap semua datanya, lengkap semua, anggaplah paling lama 1 bulan. Paling lama satu Paling bulan. lama 1 bulan. Wah. Tapi bisa paling cepat juga 2 minggu. 2 minggu doang ya? Sejak data dan dokumen lengkap ya. Ya, sejak data dokumen lengkap, maksudnya udah sampai ke notaris dulu gitu ya? Pada saat tantangan akta notaris, akta notaris. bisa dihitung Bisa dihitung 2 2 minggu, paling lama atau 1 bulan. Paling lama 1 bulan. ya, dengan catatan data dan dokumen udah lengkap. Lengkap semua. Ya. Oh, cepat dong. Ya. Cepat. Kalau sekarang kan yang bikin percepatan itu kan di perizinan tadi. Iya, perizinan tadi. Perizinan tadi dan mungkin juga di notarisnya kan, kalau notaris yang bekerja sama kan lebih cepat gitu. Iya, cepat. Kita dapat prioritas ya. Iya, prioritas. Tapi kalau contohnya notaris yang mungkin dia juga udah banyak kerjaan, tentu kan pending kan. Iya, benar. Oh iya, Tergantung iya, juga. iya, iya, Tapi betul juga. kalau di kita sih ya 2 minggu dan ya paling lama 1 bulan udah bisa. Sejak tanda tangan ya, di tanda tangan akta gitu. Oke, oke. Nah, ini tadi tentang proses berapa lama ya? Berapa lama udah sampai satu bulan itu aja udah apa ya? Udah cepat, termasuk cepat loh. Ya betul. Apalagi bisa 2 minggu lagi kalau Iya, udah betul. tanda tangan lengkap. Kalau sudah lengkap. Dan biasanya kalau teman-teman pelaku bisnis, terkadang kan udah ada rencana kerjasama baru dia bikin PT. Oh iya, Nah, iya, iya, gitu iya, kan? iya, Iya. iya, betul, betul. Ah. Udah ada kerjasama, baru bikin PT ya. Ya, kadang-kadang kayak gitu. Ya. Ini kan trik-trik milenial ini kan. Ya. Ya, Oke. jadi biasanya setelah ada akta notaris dan SK Menkumhamnya, kita bisa keluarkan cover note. Jadi teman-teman milenial bisa meminta kepada notaris yang mengurus izin legalitas tadi mengeluarkan cover note. Oh, berarti dengan cover note juga daripada nunggu yang lainnya. Bisa jalan ya? Bisa jalan. Oh, bisa jalan. Bisa jalan, ya kan? Karena cover note ini kan ibaratkan surat keterangan bahwa ini dalam proses pengurusan. Oh, iya. Jadi kira-kira seperti itu. Seperti itu ya. Ya. Oke, oke. Nah, kembali lagi nih, Mat. Iya. Berapa sih biayanya? Ya kan kembali ke Iya. yang menentukan ini semua. Ujung-ujungnya duit. Nah, jadi Iya, gini, iya. tetap aja itu nanti fokusnya ke duit. Tadi kan, ya mudah sih mudah Iya, ya kan. iya. Nah sekarang duitnya berapa gitu kan. Nah ini teman-teman Loyal Tools itu perlu tahu detailnya karena Sebagai bahan juga. kita harus Betul, betul. harus tahu bongkar dari narasumbernya nih kan. Nah itu itu kan PT ya, misalnya Iya. PT. Kalau CV berapa, kalau Betul. UD UD, berapa, iya. apa lagi ya? UD, CV, PP. PP. Firma ada. Tapi firma itu mirip-mirip CV lah, ke persekutuan perdata juga. Oh, Firma. Tapi firma itu lebih khusus kepada kantor-kantor hukum misalnya. kalau kantor-kantor hukum. Ya, Kalau firma. koperasi gimana? Kalau koperasi juga badan hukum juga, Iya. mirip-mirip lah. Enggak masuk di firma atau di mana sih? Enggak, itu Ya, bisa badan, CV badan, atau PT? badan hukum sendiri dia. Oh, Jadi badan hukum kayak sendiri. yayasan, Oh. yayasan, PT, koperasi itu ada badan hukum sendiri. Oh, asli tak kira. Oh, gitu Kayak berarti. ormas, perkumpulan. Oh, itu ada badan hukumnya sendiri, ya. Oh, kirain misalnya bisa dia CV gitu ya? Oh nggak bisa. Koperasi ada Iya. perkumpulan Kan sendiri. koperasi kan bisa duit ya, koperasi. Bisa nggak sih, maksudnya seperti bank kan, maksudnya Ya, kalau dia bergerak di bidang apa dulu? Kalau dia bergerak di bidang jasa ya mungkin ya tapi ya, tadi itu memang firma, koperasi, terus PT. PT, PT itu sama dengan CV ya, maksudnya CV. hanya masalah apa sih yang beda? Jadi yang membedakannya itu kan hanya dalam konteks
kalau PT kan lebih gimana, perizinannya lebih agak gimana ya? Di perizinan itu bukan perseorangan kalau dia NIB-nya. Bukan di perseorangannya. Jadi bentuk pertanggungjawabannya juga beda. Kalau CV kan sampai ke harta pribadi. Nah, contohnya Bung Romi punya CV nih. Jadi kalau ada masalah berkaitan dengan Bung Romi, nanti pertanggungjawaban hukumnya sampai ke harta pribadi Bung Romi. Kalau PT, pertanggungjawaban hukumnya hanya sebatas saham yang dia masukin ke PT. Jadi lebih kepada bentuk pertanggungjawaban hukumnya. Betul. Tapi kalau dikatakan sekarang mana lebih rumit, ya kalau menurut saya sama aja. Sama aja sekarang CV dan PT. Makanya sekarang saya lebih rekomendasi tadi langsung PT. Langsung PT aja. Ya. Oke. Ada badan hukum koperasi itu beda, yayasan beda, PT, CV, UD kayak gitu ya. Iya. Kayak perkumpulan juga beda. Perkumpulan. Ormas itu kan perkumpulan kan. Itu namanya badan hukum apa? Ormas itu? Perkumpulan. Perkumpulan. Nah, jadi kalau badan hukum itu kan PT, CV, UD kan. Nah, kemudian kan ada perkumpulan, ya kan? Perkumpulan ada bentuk yayasan, ada bentuk juga ormas, organisasi masyarakat. Nah, kira-kira gitu. Klasifikasikan. Klasifikasinya seperti itu. Kalau untuk di sini kan ini, kalau untuk perkumpulannya ini gitu. Oke, tadi saya malah keceblosan ya, maksudnya mengenai biaya gitu. Ya. Tapi itu yang perlu teman-teman Oya tahu. Jadi apapun itu ya kembali lagi ke duit kan. Nah, sebenarnya tujuannya kita di awal adalah mengedukasi. Jadi mengedukasi teman-teman itu dari segi kalau kita pembahasannya kita kali ini adalah bagaimana pentingnya membangun legal bisnis. Jadi step awalnya apa? Tadi bicara kemudahannya kayak gimana, nggak seperti dulu lagi. Nah, teman-teman Oya Tulso juga ingin tahu berapa biayanya gitu kan. Nah, itu gimana? Ya maksudnya kalau ngurus, ada yang bisa ngurus sendiri silakan gitu kan. Ada juga yang pingin ya udah saya juga sibuk di usaha saya, bisa lah dibantu diurus gitu. Dan apakah sekarang malah lebih murah daripada lebih terjangkau ya? Sepertinya lebih terjangkau. Lebih terjangkau dulu ya. Kenapa? Karena namanya under table itu kan udah nggak ada lagi, kan? Kemudian dari sisi waktu juga udah lebih cepat. Jadi berkaitan dengan biaya memang relatif ya. Kalau di beda-beda sih, kan mengurus ini kan kebanyakan ada yang pakai notaris. Ya, ada juga yang pakai karena udah kenal gitu kan, seperti tadi kita punya devisida legal itu, ya meskipun harganya kadang-kadang kalau kita bilang bisa lebih jauh lebih murah daripada dari notaris. Notaris ya. Ya, kenapa? Kalau notaris kecil aja sebenarnya, ya mungkin pasarannya itu sekitar 10 juta ke 15 juta. Ya itu aja. Jadi kalau paket-paket di notaris kan mungkin bisa sampai di atas itu, ya. Tergantung juga notaris gitu. Tergantung notaris. Notarisnya. Ini yang bicara PT nih. Kalau PT. Kalau CV. Kalau CV mungkin ya diskon 1 juta lah kira-kira. Ini kan ya teman-teman Oya Tulso ya. Juta mungkin oke masih masuk. Teman-teman Oya Tulso ya, ini apa? Diskon 1 juta ya kalau bikin CV. Kalau teman-teman Oya Tulso ya kan bikin ya kan, kita masih bisa kasih diskon. Kasih diskon ya. Tapi dengan catatan dia harus menyebutkan Oya Tulso. Itu ya kan. Harus nyebutin Oya Tulso kalau ditanya ya. Iya. Oke, teman-teman Oya Tulso seperti tadi kan ada diskonnya ya kan. Nanti kalau ingin konsultasi sama Bung Wardah, ini juga saya sampaikan bahwa Bung Wardah ini udah punya satu apa namanya? Apa sih? Kantor hukum. Kantor hukumnya. Nah, jadi udah punya kantor hukum, lokasinya di mana? Kalau kan di Kuningan. Di daerah Kuningan. Di Haji Jalan di Wisma Kodel Kuningan. Di Wisma Kodel Kuningan, lantai 9 ya? Lantai 9. Jadi Jalan Rasuna Said. Ditanya aja situ pada saat masuk gerbangnya, ya kan? Masuk gerbangnya, tanya WLP. WLP law firm ya. Atau tanya
Wardah La Rosa ada nggak di situ gitu. Jadi kalau teman-teman mau ngurus sesuatu, mau legal bisnisnya, mau konsultasi bantuan hukum, apapun itu, karena ini tim Bung Wardah ini ada yang bagian lawyer juga ya, lawyer juga, mau bikin legal bisnis, mau konsultasi juga ada. Silakan datang ke Wisma Kodel Kuningan, Jakarta Selatan, lantai 9. Nanti pada saat masuk resepsionis, tanya aja Wardah La Rosa atau WLP. Oke, teman-teman Oyatoso. Nah, tadi ada plusnya tadi, diskon ya? Ya. Diskon ya, dapat diskon ya. Atau juga kepada teman-teman Oyatoso ingin nanya-nanya dulu gitu, konsultasi, bisa juga di bawah kolom komentar juga bisa. Oh iya, betul. di bawah kolom Bisa langsung komentar aja silakan. Bung La Rosa gitu. Betul. Jadi mungkin saya tambahkan lagi, yang WLP Law Firm itu fokus untuk klien-klien corporate maupun individual. Kalau untuk gitu. perizinan tadi ini, yang ngurus izin tadi, ada istilahnya satu unit lagi dalegal. Oh iya, jadi ada WLP, Ya. ada dalegal. Dalegal itu ngurusin Khusus perizinan. khusus perizinan. Perizinan. Kalau WLP ngurus Khusus corporate sama maupun individual ya? Individual. Oh. Khusus sengketa-sengketa ataupun ya klien-klien corporate ya. Atau corporate ya. Ya, Ngomong-ngomong, udah berapa lama sih dalegal. enggak membangun Kantor hukum kantor WLP. hukum ini ya? WLP atau WLP. Ya. Kalau WLP sendiri kurang lebih berdiri 2018. Oh, 2018. Ya, karena sebelum WLP kan ada namanya WFA. Oh iya, WFA ya. Wardah Vincent Asnal, gitu kan. Terus WFA kita jadikan sebagai holding. Oh, WFA. WFA. Oke. Terus di bawahnya ini Ada WLP. ada WLP, ada FMP. Oh, Nah, Vincent, ya kan? FMP itu kan Vincent Mendrova and Partner. Oh, gitu, Ya. gitu. Kalau WLP Wardah La Rosa and Partner. Oh, Ya. pantesan banyak dong. Ya. Ah, Jadi luar biasa. WFA luar biasa. kita jadikan sebagai holdingnya kita. Gitu. Oh, holdingnya. Nah, Oke. di WLP sendiri saya bikin divisi sendiri itu dalegal namanya. Dan legal. Oh. Dan legal. Jadi khusus untuk membantu sahabat-sahabat Oyatolso dalam konteks pengurusan izin nantinya. Pengurusan izin. Jadi bukan teman-teman- ngurusin yang lain ya. Bukan ngurusin yang lain. Oh, Ya. Oke, ya teman-teman Oyatoso udah tahu ya. Jadi tadi udah bicara bagaimana dari awal membangun bisnis, ya kan, proses membangun legalnya, Ya, ya betul, kan, betul, sampai betul. terakhir udah tahu kisaran biayanya, ya betul. kan. Jadi mungkin teman-teman sebenarnya kalau lagi bangun usaha maju aja sekarang gitu, Ya. sambil nyiapin dana untuk pembuatan legalnya, Ya, betul, ya kan betul. gitu. Jadi sebenarnya ya kalau menurut saya jangan juga, aduh saya harus bikin PT dulu, enggak juga sih. Tapi tetap jalan dulu, nanti sambil istilahnya nyimpan-nyimpan buat untuk bangun legal bisnisnya. Betul. Nah tadi kalau mau konsultasi silakan datang ke Wisma Kodel Kuningan, Jakarta Selatan ya, itu lantai 9. Ya silakan konsultasikan bagi teman-teman Oyatolso. Nah, Kabar gembira lagi Nah. ya. Bagi teman-teman yang mungkin masih ragu-ragu dengan mungkin kendala biaya. nah, Mungkin biaya ketika mulai mungkin 50% dulu. hanya Kalau udah selesai nanti legalitasnya baru dilunasin gak ada apa-apa. Dikasih diskon lagi nih. Oh, dikasih diskon lagi ya? Tapi dengan catatan harus mengikuti dan subscribe ya. Oh, harus Sahabat, apa namanya? Oyatolso ya? Oyatolso, ya. Harus Waduh. di subscribe dan di like. di like ya. Ya, nanti kita lihat itu. Ini ada lagi plusnya nih ya. Iya. Jadi ini buat berapa orang dulu, Bung? Atau berlaku? Berlaku untuk Oyatolso. Berapa? Ya. Oh gitu. Iya. Berarti dapat dari Oyatolso nanti Dapat dari bisa lulus di Oyatolso. sini ya. Iya. Oh, gitu. Luar Jadi, biasa ya. Silakan siapkan 50%. 50% aja. Biar diurus dulu gitu ya. Iya. Jadi jangan siapin full gitu ya. Jangan siapin full. Jangan full. Nanti kalau udah ada duit baru Enggak, kalau udah selesai. oh, kalau udah selesai. Maksud saya tuh kirain ada duitnya gitu kan gitu. Kalau udah selesai baru dilunasin gitu Betul, ya. betul. Oke. Wah, ini luar biasa teman-teman Oyatolso. Oke, teman-teman Oyatolso, kita akan rehat sejenak setelah pesan-pesan berikut ini. Teman-teman Oyatolso,
kembali lagi bersama kita di program Oya Toso. Topik yang luar biasa hari ini bagaimana sih pentingnya itu membangun legal bisnis. Ya. Betul. Oke, tadi kita udah cerita dari awal sampai panjang ya kan, udah berapa jam nih? Kurang lebih 45 menit sampai 1 jam. Wah, luar biasa loh. Ya kan? Nah, sekarang kita udah mau menuju acaranya Bung Wardah. Jadi mungkin cerita tadi udah banyak sharingnya, tapi kembali lagi gini. Kenapa sih memilih dari segi Bung Wardah sendiri itu kenapa memilih atau aktif atau memilih hukum itu kenapa? Ya. Dan mungkin bisa diceritain juga kisah sedikit lah kisahnya sampai bisa berhasil di Jakarta. Ya. Oke. Jadi makasih Bung Romi. Ya. Jadi kalau dulu hukum itu bukan pilihan saya malah. Oh, nggak pilihan. Karena pelarian. Bukan juga. Karena dulu gini, bentar ya. Iya. Dulu gini. Dulu kita itu ya ditawarin sama orang tua itu kalau bukan sekolah Alkitab, Iya. ya kan? Pendeta Aja Iya. gitu. Tapi kita udah sampai di sini tuh berubah pikiran. Iya. Kayaknya nggak cocok gitu. Oke, selanjutnya Bung Wardah. Betul, jadi dulu gini, ketika saya lulus di SMA Saveris dulu, ya, saya kan cari-cari beasiswa lah, Beasiswa. karena Oke. kita dari keluarga secara ekonomi kurang mampu lah, Iya. secara finansial. Terus kita cari beasiswa, kebetulan waktu itu saya dapat tawaran beasiswa dari Universitas Atmajaya Yogyakarta. Oh, Nah, oke. tapi pilihannya itu hanya ada dua. Ada dua? Hanya ada dua, sosiologi dan hukum. Nah, saya dulu malah tertarik sosiologi gitu. Iya, sosiologi. Lebih sosiologi. Kalau hukum saya malas hafal pasal-pasalnya. Iya itu Iya kan? Yang masalah hukum ini. Iya, Pasal-pasalnya ini. Pasal-pasalnya ini udah. Nah, karena saya tidak diterima di sosiologi, tapi saya diterima justru di hukum. Gitu. Wah. Saya diterima justru di hukum. Ya, jadi Oke. karena posisi terpaksa, ya, jadi mau nggak mau saya harus ambil itu. Oh. Karena dulu saya sempat coba kampus lain, misalnya di UPH, saya nggak lolos. Gitu. Oh, nggak lolos. Tapi daripada nggak kuliah, apalagi kan kita dulu dari NIAS ya, Ya, Indonesia. kondisi ekonomi keluarga Iya. kan sangat tidak mendukung untuk kuliah gitu. Luar biasa ya. Untuk bertahan makan sehari udah sangat bersyukur kan. Sangat bersyukur, ya, Nah, betul. apalagi kalau dikatakan harus kuliah keluar daerah misalnya, bayar uang kuliah mahal, terus terang kita nggak mampu Nggak waktu mampu. itu. Tapi ketika saya dapat beasiswa, saya puji Tuhan saya berhasil menyelesaikan selama 3,5 tahun dan dengan predikat cum laude di Atmajaya. Terus setelah lulus saya magang lah di Jakarta. Oh, oke. Nah, saya magang di Jakarta, dulu di Cikini Raya. Setelah magang, kami bersama teman-teman itu mendirikan kantor hukum WFA tadi. Oh, yang kata tadi. Oke. Ya, bersama teman-teman dirikan WFA, memang tidak gampang. Makanya sama juga ketika teman-teman sahabat Oya Toso mendirikan bisnis, kurang lebih sama juga ketika kami dulu awal mendirikan WFA. Kurang lebih seperti Jadi itu. merintis dari nol, gitu kan. Terus karena udah running kami jadikan sebagai holding gitu, kami bikin kayak anak perusahaannya ini. Oh. Kami bikin anak perusahaannya. Nah, setelah itu dalam konteks ya ada sedikit rezeki, ya udah lanjutlah ke ambil magister hukum lah. Oh, udah magister hukum Magister sekarang. hukum di Oke. Trisakti. Ah. Tapi menariknya jurusannya ini, Bung. Nah, kalau dulu di S1 saya jurusan tata negara dan pemerintahan. Tapi ketika kerja, saya melihat bahwa hukum bisnis sangat menarik ini. Oh, oke. Sangat menarik untuk membantu teman-teman para pelaku bisnis. Pelaku bisnis dalam konteks legal contohnya. Nah, maka itulah sekarang waktu itu ketika saya melihat peluang itu, saya langsung banting setir ambil fokus ke hukum bisnis. Hukum bisnis ya. Ya, setelah saya menyelesaikan magister di Trisakti, ya ada sedikit rezeki, saya lanjut lagi ke program doktor gitu. Doktor, sekarang lagi proses sih ya. Mudah-mudahan kalau Tuhan mengizinkan, ya mungkin tahun depan lah mungkin. Amin. Gitu. Tapi Sukses. masih dalam tahap itu hukum bisnis. Hukum bisnis ya. Nah, saya fokus ke hukum Wah, bisnis. jadi tertarik mau bisnis. Iya, betul. Ya, dan selain kita selain lawyer juga, saya bersama teman-teman termasuk juga Bung Romi Iya, itu
merintis bisnis ya. Nah, ya, Jadi itu jadi- sahabat teman Tolso ya. Selain itu, selain bersama Bung Romi, saya juga bersama teman mendirikan satu perusahaan namanya itu Rich Hunter. Oh, di Santer. Rich Oke. Hunter itu bergerak di bidang cat hunter. Ya, bergerak di bidang itu. Ya, jadi jangan teman-teman yang punya usaha sekarang ini jangan hanya fokus pada satu aja. Memang fokus dulu. Tapi ketika udah running, Nah, coba teman-teman para pelaku usaha atau teman-teman Oya Talk Show, coba pikirkan ekspansi. iya, Ya, ekspansi. ekspansi. Gitu. Jadi teman-teman harus bisa ya mungkin anak perusahaannya atau mungkin coba dipikirkan apa mungkin yang bisa supporting perusahaan main core bisnisnya, Nah, iya, kira-kira iya, gitu iya, kan. Jadi itu teman-teman ya, tetap semangat. Saya yakin teman-teman sahabat Oya Talk Show pasti bisa. Pasti bisa. Saya yakin pasti bisa. Pasti bisa lah. Ya. Oke. Kuncinya di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Benar. Nah, di mana ada kemauan, di situ Ada jalan. ada jalan. Ya. Jadi ini menginspirasi banget ya, menginspirasi banget buat teman-teman Oya Talk Show. Nah, kita tadi udah dengar dari Bung Wardah tentang kisah sedikit dia mengapa memilih hukum dan sekarang dia lagi ngambil doktor loh, ya. Betul. Saya aja masih tua. Masih muda banget. Oh, masih tua. Masih muda ya. Oke, yang jelas kita dari tim Oya Talk Show, semoga sukses terus Bung Wardah dan ini ada pesan-kesannya nih buat teman-teman Oya Talk Show. Ya, pesan saya mengatakan ke teman-teman Oya Talk Show, ya, jangan ragu dan jangan bimbang dalam konteks memulai suatu bisnis atau usaha, dalam bentuk apapun. Coba mulai aja dulu satu langkah, pasti langkah-langkah berikutnya akan pasti terbuka jalannya. Iya. betul. Jangan ragu. Kalau Bob Sadino dulu memulai bisnisnya, dia hanya membawa telur, Telur ya, telur ya. telur door to door, ya. Sekarang almarhum ya, kalau nggak salah ya. Sekarang bisnis beliau udah besar. Jadi Iya. teman-teman jangan ragu dan jangan bimbang, mulai aja dulu. Nah, ini pesan-pesan banyak yang berhasil gitu. Betul. Ini betul, pesan-pesan banyak yang berhasil. betul, Jangan berpikirkan yang lain, mulai saja dulu sekarang. betul. Ya kan? Sama tidak tertutup usia. Oh iya. Misalnya Wah. KFC, ya. Iya iya betul Ya, betul. KFC ya. KFC. KFC kan udah tua dulu. Udah tuh ya? tua ya, udah jenggotan gitu Udah kan. jenggotan. Nah, tapi legacy ya, ketika Legacy, dia udah ya. mulai itu legacy semua. Legacy Jadi semua. saya menyarankan kepada teman-teman sahabat Oya Talk Show, mulai aja dulu. Ya, mulai aja dulu, jangan ragu, jangan bimbang. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan mungkin bisa dibantu sama Iya, Bung iya, Romi iya. dan Bung Samad. Nanti kalau ada kaitan dengan legalnya bisa kita diskusikan lah, nggak ada masalah. Oke. Kira-kira gitu Bung. Oke, gitu aja ya. Iya. Ada Cukup. Oh cukup ya. Baik teman-teman Oya Talk Show, sekian kita udah di penghujung acara pada hari ini. Kiranya apa yang kita sampaikan ke teman-teman Oya Talk Show dengan menghadirkan sosok yang luar biasa dan Bung Wardah, kiranya dapat bermanfaat buat teman-teman Oya Talk Show, buat jadi semangat, ya kan? Jadi semangat, jadi tetap jalan terus. Yang penting adalah mulai aja dulu. Betul, Gitu kan, dalam betul. bisnis ya. Betul. Nah, oke, kita akan mengakhiri program kali ini dan terima kasih atas waktu sama Bung Wardah. Ya. Ya, rekan saya selamat dan bersama tim-timnya. Terima kasih semuanya dan saya mewakili Oya Talk Show, Romi. Saya bernama Romi dulu ya. Dan rekan saya Selamat saya. pamit undur diri dan terima kasih untuk semuanya. Sampai ketemu di program-program Oya Talk Show selanjutnya. Ya.